Santapan Harian Minggu 29 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayat 23 hingga ayatnya yang ke-40. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bersimpuh kepadamu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 19 ayat 23-40. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Penyebabnya adalah seorang laki-laki bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam usaha yang sejenis dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus ini bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah ilah. Dengan demikian bukan saja usaha kita terancam akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu akan kehilangan artinya. Lagi pula Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah kemarahan mereka, lalu mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri amfiteater, serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-murid tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim pesan dan mendesaknya supaya jangan masuk ke amfiteater itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Namun ketika mereka tahu bahwa ia seorang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus!" Tetapi sekretaris kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dan tidak menghujat ilah kita. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya mempunyai pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Kesanalah hendaknya kedua belah pihak mengajukan dakwaannya. Jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Sahabat Santapan Harian, Paulus kembali dianggap bikin ulah.
Kali ini kelompok Demetrius, konglomerat industri perak untuk kuil Artemis, merasa terancam. Ajaran Paulus dilihat sebagai ancaman terhadap bisnis kuil Artemis yang sangat menguntungkan. Efesus adalah kota pusat penyembahan Artemis. Artemis dianggap sebagai pelindung penduduk kota itu. Jika Artemis terancam, maka bencana dapat menimpa umat penyembahnya. Ketakutan semacam itu menjadi motivasi yang kuat untuk menggerakkan massa melawan Paulus. Besarnya pengaruh ajaran Paulus dapat dilihat dari kekacauan dan demo besar-besaran di gedung kesenian kota. Lalu seorang bernama Alexander didorong orang-orang Yahudi ke tengah gerombolan untuk memberikan penjelasan. Tidak jelas tugas yang harus ia lakukan. Apakah ia berusaha membuat jarak antara sinagoge dengan Paulus, ataukah dia ditunjuk untuk menjelaskan bahwa Paulus dan kelompoknya ada dalam perlindungan hukum Roma? Apapun yang terjadi, kekacauan berlanjut dan orang banyak berteriak-berteriak selama 2 jam. Di tengah-tengah kekacauan, wakil pemerintah datang menenangkan massa dan menegaskan bahwa Paulus dan murid-muridnya tidak melanggar hukum. Dengan demikian, Paulus terbebas dari tuduhan penistaan agama dan musuh negara. Namun, dengan kisah ini, Lukas menegaskan pengaruh ajaran Paulus yang semakin meluas dan diakui oleh masyarakat. Ketika pengikut Yesus memberikan kontribusi luas di masyarakat melalui Injil, selalu ada resiko terjadi gesekan dengan berbagai kepentingan bisnis atau kekuasaan. Jika ada pihak yang merasa terancam, bisa saja memicu terjadinya persekusi atau penganiayaan. Lukas menegaskan bahwa kelompok Paulus dan Yesus bukanlah pemberontak. Selama umat Kristen mewartakan Injil, ada perlindungan Tuhan yang akan memelihara umatnya. Saat ini, mampukah umat Kristen di Indonesia tetap konsisten mewartakan Injil dan berkontribusi secara positif untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kiranya perbuatan kami hari ini kepada banyak orang mengalir keluar dari hati yang penuh dengan cinta kasih-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berteduh. Amin.